Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Fabat Kulkul Ais. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Febrianda Faika Putra selaku ketua, ada Muhammad Amarul Ramadan Jatmiko selaku anggota, ada Balkis Nur Aura Syafiradila selaku anggota, ada Fatah Bima Maulana selaku anggota, dan ada yang terakhir ada saya sendiri Aulia Salsabila Dian Yahya selaku anggota. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkusan eksekutif. Faber Kulkul Ice adalah produk inovatif yang memungkinkan konsumen mengkos men kustomisasi es kulkul melalui website. Produk ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi seperti buah-buahan yang segar, saus-saus yang berkualitas, dan topping lainnya. Lalu, Indonesia ini kan dikenal dengan kelezatan makanan penutup dan es kulkul adalah salah satu makanan penutup yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Tujuan dari kami membangun Fabat Es Kulkul sendiri yakni yang pertama, membawa inovasi ke dalam bisnis es kulkul dengan mengizinkan pelanggan mengkustomisasi produk mereka sendiri. Yang kedua, menawarkan kemudahan dalam proses pemesanan melalui platform website. Yang ketiga, memungkinkan konsumen untuk mengekspresikan kreativitas dan selera pribadi mereka. Yang keempat, menanggapi permintaan konsumen dan akan makanan penutup yang sehat dan lezat dengan bahan-bahan segar. Dan yang terakhir, menjadi pelopor dalam industri es kulkul yang inovatif dan berkelanjutan. Untuk manfaat es kulkul sendiri yakni, yang pertama, akses ke variasi es kulkul yang beragam dan menarik. Yang kedua, proses pemesanan yang mudah dan cepat. Yang ketiga, peluang bagi konsumen untuk mengungkapkan kreativitas dan selera kuliner mereka. Yang keempat, penawaran makanan penutup yang sehat dan lezat. Yang terakhir, ketersediaan di berbagai seluruh distribusi e-commerce. Lalu, untuk keunggulan Fabat Es Kulkus sendiri yakni, dapat mengkustomisasi penuh, lalu kemudahan pemesanan juga dan akses yang luas dan bahan berkualitas tinggi. Untuk kelemahannya yakni tantangan yang dihadapi termasuk pesaing yang ketat, ketergantungan pada koneksi internet, dan kebutuhan akan pemeliharaan website dan aplikasi. Untuk mangsa pasar, Fabat Kulkul Ice sendiri mencakup semua kalangan usia yang menyukai kuliner tradisional. Es kulkul, variasi rasa es kulkul, pembelian melalui platform e-commerce, makanan yang sehat, dan inovasi kuliner. Untuk strategi pemasaran Fabat es kulkul sendiri melibatkan penggunaan website, media sosial, konten kreator, platform e-commerce, dan masih banyak lagi. Untuk harga jualnya yakni Rp4.000. Lalu di dalam pendahuluan ini sendiri kurang lebih sama seperti ringkasan eksekutif, terdapat apa sih yang melatar belakangi adanya Fabat Es Kulkul ini dan tujuan dan manfaat dari Fabat Es Kulkul sendiri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh, teman rekan saya. Baik, izin melanjutkan, saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk inovasi. Fabat Betul As adalah produk inovasi dalam dunia kuliner yang menggabungkan elemen tradisional dan teknologi digital. Produk ini memungkinkan pelanggan untuk mengkustomisasi es kulkul mereka dengan memilih buah segar, saus, dan topping sesuai dengan selera pribadi mereka. Kemudian, Fabat Kulkul Ice menggunakan platform pemesanan melalui website untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan, memungkinkan mereka untuk memesan es kulkul custom dengan mudah. Kami juga memperhatikan kualitas dan kebersihan dengan menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi. Kami tidak hanya berfokus pada rasa, tapi juga memenuhi permintaan pelanggan akan makanan yang sehat dan lezat. Kami menyediakan beragam saluran distribusi termasuk penjualan di toko fisik dan melalui platform e-commerce populer seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Dengan konsep inovatif ini, Fabat Kulkul Ice bertujuan untuk menjadi pelopor dalam industri es kulkul yang berinovasi, mengambil peran utama dalam menciptakan tren baru, dan terus menginspirasi bisnis kuliner lainnya untuk mengikuti jejak inovasi kami.
Kemudian untuk spesifikasi teknis produk inovasi, yang pertama pada bahan berkualitas tinggi. Kami menggunakan buah-buahan segar dan berkualitas tinggi seperti bahan utama es krim kami yaitu stroberi, melon, pisang, dan buah-buahan lainnya. Kami juga menyediakan saus-saus berkualitas tinggi seperti coklat dan karamel. Kemudian topping kami ada meses dan oreo juga dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas dan kelezatan. Kemudian proses persiapan yang pertama buah-buahan segar diiris dengan hati-hati dan disiapkan dalam kondisi higienis untuk menghindari kontaminasi. Kemudian es kulkul dipersiapkan dengan cermat untuk memastikan tekstur yang tepat dan rasa yang enak. Kemudian pemrosesan bahan-bahan dan persiapan es kulkul dilakukan dengan kebersihan yang sangat ketat. Untuk platform pemesanan melalui website, yang pertama, kami menyediakan situs web yang responsif yang dapat diakses melalui perangkat mobile dan mudah digunakan untuk melakukan pemesanan. Kemudian situs web ini menyediakan pilihan untuk pelanggan mengkustomisasi es kulkul mereka dengan memilih buah, saus, dan topping sesuai dengan referensi pribadi. Untuk kebersihan dan kehigienisan, kami mengikuti standar kebersihan yang tinggi dalam semua tahap persiapan produk, seperti menggunakan sarung tangan dan membersihkan alat-alat terlebih dahulu. Kemudian semua peralatan dan wadah yang digunakan dalam proses persiapan dijaga agar tetap bersih dan steril. Untuk saluran distribusi, selain di penjualan toko fisik, kami juga tersedia melalui platform e-commerce Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Untuk pengiriman produk dilakukan dengan memastikan es kulkul tetap dalam kondisi yang baik dan segar agar saat tiba di tangan pelanggan. Kemudian kemasan yang sesuai. Es kulkul dikemas dalam wadah yang aman dan higienis untuk menjaga kualitas selama pengiriman. Dan kemasan yang digunakan merupakan plastik mika yang sudah dijaga kebersihannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Fatah. Silakan, Fatah. Baik, berarti selanjutnya yaitu kegunaan atau manfaat produk. Kegunaan atau manfaat produk dari Fabat es kulkul ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kustomisasi memungkinkan pelanggan kustomisasi es kulkul sesuai dengan selera pribadi pelanggan. Yang kedua yaitu variasi, menawarkan variasi es kulkul dengan buah dan saus serta topping yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Kemudian yang tiga yaitu kemudahan pemesanan, proses pemesanan mudah melalui platform website. Dan yang keempat, ekspresi kreativitas memungkinkan pelanggan mengekspresikan kreativitas dalam menciptakan es kulkul. Kelima, makanan penutup yang sehat. Nah, ini merupakan responsif terhadap permintaan akan makanan penutup yang sehat dan lezat dari warga masyarakat Surabaya, terutama UNESA. Nah, yang keenam yaitu beragam distribusi. Tersedia di mungkin nantinya di toko fisik, juga e-commerce seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Selanjutnya yaitu keunggulan produk. Yang pertama yaitu ya seperti tadi, kustomisasi penuh. Pelanggan dapat sepenuhnya mengkonsumsi es kulkul dengan cara di custom sesuai keinginan pribadi. Yang kedua yaitu kemudahan pemesanan melalui website yang responsif. Yang ketiga yaitu akses yang luas, tersedia di berbagai saluran distribusi, yaitu termasuk e-commerce yang sangat populer. Yang keempat yaitu bahan berkualitas tinggi, menggunakan bahan segar dan berkualitas tinggi. Untuk kelemahannya dari es kulkul Fabat ini, yang pertama persaingan ketat, harus bersaing dengan produk serupa di pasar makanan penutup atau di pasar yang sangat kompetitif. Yang kedua yaitu koneksi internet yang diperlukan. Nah, akses website untuk mengkustomisasi memerlukan koneksi internet yang cepat dan stabil. Nah, yang ketiga yaitu pemeliharaan website dan aplikasi yang memerlukan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk website dan aplikasi, termasuk pembaruan dan dukungan dari pelanggan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Dok. Baik, untuk selanjutnya yaitu aspek pengembangan ide produk. Yang pertama yaitu mengenai roadmap pengembangan ide produk. Untuk roadmap pengembangan ide produk ini kami menggambarkannya dalam 5 tahun. Di tahun pertama yaitu kami akan melakukan pendirian dan riset pasar yang dimana pada bulan pertama sampai ketiga yaitu mengkonsep awal yang berupa perincian ide, bisnis dan konsep Fabat Bulbul Ice, lalu pembuatan proposal bisnis yang lengkap. Lalu di bulan ke-4 sampai ke-6 kami melakukan riset pasar yang dimana meliputi mempelajari pasar dan tren dalam industri kuliner, lalu identifikasi segmen pasar, target dan persaingan. Di bulan ke-7 kami melakukan perencanaan model awal
yang berupa merencanakan anggaran, lalu juga mengidentifikasi sumber pendanaan yang potensial. Lalu di tahun kedua kami melakukan pengembangan produk dan branding, di mana pada bulan 10 sampai 12 kami melakukan pengembangan produk seperti pembuatan resep es kulkul, lalu juga survei pemasok buah, saus, dan topping. Lalu di bulan ke-13 sampai 18 kami melakukan pembuatan saluran distribusi, yang di mana meliputi pembangunan kemitraan dengan platform e-commerce, lalu mempersiapkan toko fisik pertama kami. Lalu yang ketiga di bulan 19 sampai 24 kami melakukan pembangunan website dan media sosial yang meliputi pengembangan eh, situs website pemesanan yang diresponsifkan, lalu membuat akun media sosial dan mulai membangun pengikut. Lalu di tahun ketiga kami melakukan peluncuran dan ekspansi, di mana pada bulan ke-25 sampai 30 kami melakukan peluncuran soft yang meliputi peluncuran internal dengan mengundang orang-orang terdekat, lalu melakukan pemasaran awal di media sosial. Lalu di bulan 31 sampai 36 kami melakukan peluncuran resmi, di mana pembukaan toko fisik pertama dan peluncuran produk Fabat Kulkul Ice dilakukan secara resmi. Lalu di bulan 37 sampai 42 kami melakukan evaluasi kerja, yang dimana meliputi evaluasi kerja selama 1 tahun pertama dan mengidentifikasi area mana saja yang perlu diperbaiki. Lalu di tahun keempat kami melakukan pertumbuhan dan perluasan, di mana pada bulan 43 sampai 48 kami melakukan ekspansi saluran distribusi dengan memperluas ke lebih banyak platform e-commerce atau aplikasi pengiriman makanan. Lalu di bulan 49 sampai 54 kami melakukan branding dan juga pemasaran, yang dimana kami memperkuat identitas merek kami dan juga budaya perusahaan serta melanjutkan kampanye pemasaran dan juga promosi. Lalu di bulan 55 sampai 60 kami melakukan pencarian investor atau franchise, dengan mencari investor untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan juga mempersiapkan sistem franchising untuk mitra usaha. Lalu di tahun terakhir yaitu tahun 5 kami melakukan konsolidasi dan inovasi lanjutan, di mana pada bulan 61 sampai 66 kami melakukan konsolidasi bisnis yang di mana berfokus pada pemenuhan pelanggan dan perbaikan proses operasional dan juga identifikasi peluang baru untuk meningkatkan efisiensi. Dan di bulan terakhir yaitu bulan 67 sampai 72 kami melakukan pengembangan inovasi produk baru, di mana kami terus berinovasi dalam resep dan variasi es kulkul yang baru dan juga mempertimbangkan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas dan kesegaran bahan baku. Untuk selanjutnya ke bawah yaitu bisnis model kanvas dari Fabat Kulkul Ice ini. Di sini ada terbagi menjadi beberapa bagian seperti key partner yang berisikan pemasok buah segar, lalu pemasok saus, dan juga platform e-commerce. Lalu ada key activities yang berisikan pembuatan es kulkul, pengelolaan situs website, lalu mempromosikan bisnis, mengelola stok, lalu key resource yang berisikan staf pembuatan es kulkul, lalu bahan baku es kulkul, website dan teknologi terkait, lalu value proposition yang berisikan es kulkul berkualitas tinggi dengan berbagai pilihan buah, saus, dan topping. Lalu kemudian kemudahan memesan melalui platform website, dan yang terakhir pengalaman kustomisasi buah, saus, dan topping sesuai selera melalui platform website. Lalu customer relationship yang berisi website untuk pemesanan dan kustomisasi yang mudah digunakan, promo untuk pelanggan yang beruntung, program loyalitas untuk pelanggan setia, lalu untuk channel yang berisi toko fisik, franchise di berbagai daerah, lalu platform e-commerce. Kemudian customer segment yang berisi pelanggan yang menyukai kuliner tradisional, pelanggan yang menyukai es kulkul, pelanggan yang mencari berbagai variasi rasa es kulkul, lalu pelanggan yang mencari kuliner melalui platform e-commerce. Kemudian cost structure yang berisi biaya pembelian bahan baku, gaji staff, dan biaya website. Dan yang terakhir yaitu revenue stream yang berisi penjualan es kulkul di toko fisik, penjualan es kulkul di platform e-commerce, dan juga pembukaan mitra untuk franchise. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amarul. Kita tahu segmen pasar dari produk Fabat Kulkul sendiri dan memiliki batasan usia. Jadi Fabat Kulkul ini untuk semua kalangan, dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Kalau terkait dari spesifik segmen pasarnya sendiri, ya ini pelanggan yang menyukai kuliner tradisional,
pelanggan yang menyukai es kulkul, pelanggan yang menginginkan berbagai variasi rasa es kulkul, pelanggan yang mencari kuliner melalui platform e-commerce, pelanggan yang menginginkan makanan yang sehat, pelanggan yang tertarik terhadap inovasi kuliner. Yang selanjutnya ialah 3.4 penetapan biaya produksi dan harga jual produk. Terkait dari ini merupakan pengeluaran untuk produksi es kulkul sebanyak 50 pieces dan pembuatan website. Terkait dari pengeluaran produksi sendiri, itu ada strawberry 1 kilo 40.000, lanjut melon, pisang, coklat, sate, margarin, gula, mika, keju, meses, oreo, stand, baskom, kulkas, dan juga pembuatan website. Itu harga jual produk sendiri kita jual seharga 4.000 per pieces. Oke, terkait dari strategi pemasaran produk sendiri, kita memperkenalkan melalui website. Jadi, eh, untuk website sendiri ini untuk kustomisasi dari es kulkul. Jadi kita memperkenalkan terkait dari es kulkul yang dibuat di internet yang bisa dikustomisasi. Kemudian terkait dari pembuatan sosial media, kita mempunyai Instagram, Facebook, dan juga Twitter untuk produk kami, yakni Fabat Kulkul Ice. Kemudian kami juga menyewa konten kreator untuk mempromosikan dari produk kami, yakni Fabat Kulkul Ice. Kemudian kita juga menggunakan platform e-commerce untuk menjualkan produk kami di platform e-commerce seperti Shopee Food, GrabFood, dan juga GoFood. Dan kita juga mengikuti acara-acara kuliner dan juga tenan seperti festival kuliner, Car Free Day, dan juga kota malam. Oke, kemudian kita juga membuka franchise untuk Sobat Kulkul S sendiri untuk memperluas jangkauan produk kami. Oke, terkait dari penutup sendiri, Sobat Kulkul S adalah inovasi bisnis alkohol yang menggabungkan tradisi dengan teknologi. Menggunakan pelanggan untuk kustomisasi es kulkul mereka melalui website. Produk ini menggunakan kualitas, kreativitas, dan kemudahan dan dalam memesan. Dengan fokus pada makanan yang sehat dan lezat, Sobat Kulkul S bertujuan menjadi pelopor dalam industri es kulkul yang berinovasi. Oke, sekian dari kelompok kami. Oke, jadi ada tambahan ternyata di lampiran. Bisa di-scroll. Kita lanjutkan. Ini ada tim pelaksana, kemudian ini ada kurikulum. Jadi ini cuma lampiran-lampiran untuk terkait dari bisnis digital visi kemarin. Oke. Ini terkait dari dokumentasi prototipe dari produk sendiri. Ini adalah sebuah desain website kami. Nanti para pelanggan bisa mengkustomisasi dari es kulkul ini. Jadi dia bisa memilih buah, kemudian memilih saus, kemudian memilih topping. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.